Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang toksikologi organ dan sistem organ. Anggota yang pertama ada Hikmah Rifah Hasani, Isti Nurfaiza, dan Joko Prasetyo. Yang pertama ada toksikologi inhalasi sistem pernafasan. Yang pertama, struktur saluran pernafasan adalah sistem yang kompleks baik dalam struktur maupun fungsinya. Terdiri dari nasofaring, trakea, dan saluran bronkial, dan sinus paru. Yang terdiri dari bronkiolus, pernafasan saluran alveolil dan alveoli. Nasofaring berfungsi untuk menghilangkan partikel besar dari udara yang dihirup, menambah kelembapan dan mengatur suhu. Saluran trakea dan bronkial berfungsi sebagai jalur nafas menuju alveoli. Yang selanjutnya adalah fungsi paru adalah tempat di mana oksigen dan karbon dioksida dipertukarkan antara darah dan udara, dan merupakan situs utama penyerapan racun yang ada dalam bentuk gas dan uap. Alveoli dilapisi dengan sel-sel epitel, terutama dari sel tipe 1. Sel ini memiliki sitoplasma yang sangat tipis, tetapi masing-masing menutupi permukaan yang relatif besar. Sel tipe 2, kuboidal, dapat menjalani mitosis dan pada waktunya matang untuk sel tipe 1. Selain itu ada sel endotel, makrofag, dan fibroblast. Yang berikutnya adalah mekanisme pertahanan. Trakea dan bronkus dilapisi dengan sistem bersilia dan ditutupi dengan lapisan tipis lendir yang disekresikan oleh sel-sel tertentu di lapisan epitel. Lapisan ini dengan silia dan lendir dapat memindahkan partikel yang tertimbun di permukaan hingga ke mulut. Lendir yang mengandung partikel kemudian dapat dihilangkan dari saluran pernafasan dengan mudah atau menelan. Yang berikutnya, toksikan dan efeknya. Toksik yang dapat terhirup ada dalam bentuk gas, uap, dan tetesan cair. Dalam hal-hal ini, partikulat padat, gas, dan uap mudah diserap. Butiran dan partikel juga dapat diserap, namun mereka bervariasi dalam ukuran dan ukurannya memiliki efek yang nyata pada tingkat penyerapan. Secara umum, partikel besar lebih dari 10 nanometer tidak memiliki saluran pernafasan partikel yang sangat kecil, cenderung dihembuskan. Ukuran optimal partikel untuk retensi adalah 1 dan 3. Toksik dapat memberikan efek sistemik setelah penyerapannya dari saluran pernafasan dan distribusi ke jaringan lain, atau dapat menyebabkan efek lokal pada saluran pernafasan. Atau keduanya, toksik juga dapat mempengaruhi saluran pernafasan setelah terpapar dari rute lain. Yang berikutnya adalah efek paru, meliputi iritasi lokal, kerusakan seluler dan edema, fibrosis atau radang paru-paru, respon alergi, dan kanker paru-paru. Yang berikutnya ada toksikologi ginjal. Struktur utama dalam ginjal adalah nefron yang jumlahnya sekitar 1,3 kali 106. Setiap nefron terdiri dari glomerulus dan serangkaian tubulus. Glomerulus disuplai dengan sistem kapiler tekanan tinggi yang menghasilkan ultrafiltrasi dari plasma. Filtrat yang dikumpulkan dalam kapsul Bowman mengalir melalui tubulus proksimal berbelit-belit, loop Henle, dan tubulus berbelit-belit distal, dan kemudian mengalir melalui tubulus mengumpul ke pelvis ginjal untuk disekresi sebagai urin. Yang berikutnya ada produksi urin. Produksi urin merupakan proses yang kompleks, dimulai dengan filtrasi di glomeruli. Pada manusia sekitar 180 liter filtrat terbentuk per hari. Karena hanya 500 hingga 2500 ml urin disekresikan, sekitar 99% air yang disaring diserap kembali. Reabsorpsi air melalui difusi terjadi melalui pertama kali di tubulus proksimal, di mana Na secara aktif diserap kembali. Resorpsi dan sekresi tubular. Karena kapiler glomerulus memiliki pori-pori yang besar, zat dengan berat molekul di bawah 60.000 disaring ke dalam kapsul Bowman. Beberapa zat yang disaring seperti glukosa dan asam amino yang sangat penting bagi tubuh diserap kembali oleh tubulus. Di sisi lain, amonia, limbah metabolisme asam amino, berdifusi melalui zat-zat filtrat, di mana ia berekreasi dengan H untuk bentuk NH4 yang tidak dapat diubah karena disekresikan untuk memfasilitasi reabsorpsi pasif air dan mempertahankan hemositas. Berbagai elektrolit dalam filtrat glomerulus diserap kembali hampir sepenuhnya atau sebagian besar. Yang berikutnya adalah fungsi non-sektori. Ginjal memiliki fungsi lain seperti pengaturan tekanan darah dan volume. Ini dimediasi melalui sistem renin, angiotensin, aldosteron. Renin, suatu enzim proteolytik, dibentuk dalam sel-sel aparatus
juxtaglomeral dan mengatalisis konversi prohormon angiotensin plasma menjadi angiotensin 1. Yang terakhir, dekapeptida dikonversi di paru-paru menjadi angiotensin 2 oleh enzim yang menghilangkan dipeptida di ujung terminal C. Yang berikutnya adalah nefrotoksan, mekanisme dan situs tindakan. Kelompok utama nefrotoksikan adalah logam berat, antibiotik, analgesik, dan hidrokarbon terhalogenasi tertentu. Sebagian nefron berpotensi terkena efek racun yang merugikan, namun sebagian besar racun cenderung mempengaruhi bagian-bagian tertentu dari ginjal. Mekanisme nefrotoksikan termasuk interaksi dengan reseptor, penghambatan fosforilasasi oksidatif, gangguan homeostatis CA2, dan efek buruk pada membran plasma dan subseluler. Bahan kimia tertentu dapat mengaruhi satu area dominan, tetapi seluruh nefron dapat rusak. Analgesik menginduksi nefropati yang secara fungsional merupakan penurunan fungsi ginjal. Tetapi secara histologis terdapat penebalan membran basal dari loop Henle, nekrosis terisolasi sel tubular interstisial dan papiler diikuti oleh fibrosis dan nefritis interstisial kortikal. Toksikologi ginjal. Pada dosis yang lebih tinggi, perubahan morfologi dapat dihasilkan di bagian lain nefron. Hexachlorobutadien merusak terutama pada pars recta tubulus proximal yang mengakibatkan penurunan kemampuan berkonsentrasi urin. Bromobenzen, sebagian hexachlorobutadien juga bersifat nefrotoksik, bekerja pada tubulus proximal, sedangkan yang pertama dibioaktivasi di hati, yang terakhir dibioaktivasi di ginjal melalui enzim ginjal iase CS setelah biotransformasi di hati. Ada prosedur pengujian. Yang pertama adalah urinalis, proteinuria, glycosuria, dan volume osmolaritas urin. Yang kedua ada analisis ginjal, nitrogen urea darah atau BUN, kreatinin. Yang ketiga adalah tes khusus, meliputi tingkat filtrasi glomerulus atau GFR dan izin ginjal. Yang berikutnya ada nature of toxicity. Ginjal memiliki kemampuan kompensasi yang luar biasa, bahkan setelah perubahan fungsi ginjal dan morfologi yang cukup besar. Ginjal dapat mengompensasi dan dapatkan kembali fungsi yang normal. Karena itu penting untuk melakukan tes pada interval waktu yang berulang dan sesuai. Nefrotoksian dapat memberikan efek buruk pada berbagai bagian ginjal, menghasilkan perubahan fungsi yang berbeda. Oleh karena itu, berbagai tes harus dilakukan. Tes yang paling sensitif dan andal tampaknya bervariasi tergantung pada sifat nefrotoksikan setelah kondisi eksperimental, misal spesies, hewan, dan lama paparan. Yang berikutnya ada toksikologi sistem pencernaan. Banyak zat toksik dapat merusak sistem saluran pencernaan bersama makanan, air minum, atau secara sendiri sebagai obat atau zat kimia lain, kecuali zat yang kaustik atau merangsang mukosa. Sebagian besar sisi toksikan tidak menimbulkan efek toksik secara kecuali kalau mereka diserap. Contohnya ada obat-obat tertentu di berbagai tablet sublingual dan suppositoria untuk diserap di sana. Pada umumnya, mulut dan rektum tidak begitu penting bagi absorpsi zat kimia dan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.